Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, kita akan ngebahas tentang contoh jaminan pemerintah untuk penugasan ketenaga listrikan. Nah, di sini kan kita ada 3 ya, dukungan pemerintah terkait penugasan kepada BUMN. Nah, salah satunya tadi adalah jaminan pemerintah. Nah, kita bahas di jaminan pemerintah terkait penugasan ketenaga listrikan. Nah, di sini tuh ada kayak jaminan kredit gitu kan, jaminan kredit misalnya jaminan pemerintah terhadap pinjaman investasi kepada perbankan, atau jaminan kelayakan usaha, dan jaminan direct lending. Nah, jadi kan seperti aku bilang, kalau di sini itu jaminan pemerintah itu kayak misalnya tadi ya BUMN melakukan pinjaman kepada kreditur gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini tuh pemerintah memberikan apa namanya keringanan terkait cost of fund-nya, gitu, terkait cost of fund-nya. Karena seperti saya bilang tadi, kalau misalnya nih BUMN melakukan pinjaman, gitu kan, melakukan pinjaman, kan otomatis ya balik lagi ya, konsepnya pasti ada namanya prinsipalnya harus bayar pokoknya dan harus ada bayar bunganya. Nah, bunganya ini kita kategorikan sebagai cost of fund. Nah, jadi melalui jaminan pemerintah itu tuh, pemerintah menjamin untuk eh, cost of fund-nya itu bakal lebih murah atau bisa lebih rendah dibandingkan yang sewajarnya, seperti itu. Nah, jadi di sini kayak ada jaminan, contoh-contoh jaminannya gitu ya, jaminan kredit gitu, karena kan jaminan pemerintah terhadap pinjaman, berarti kan otomatis pemerintah menjamin terkait pinjaman investasinya, baru jaminan kepada IPP atau yang lain gitu ya, dan jaminan direct lending. Nah, di sini ada katanya bahwa pinjaman langsung adalah fasilitas pembiayaan infrastruktur berbentuk pinjaman dari lembaga keuangan internasional secara langsung kepada BUMN dan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara. Nah, ini ada contoh jaminan pemerintah dan cara mitigasi resikonya. Nah, jaminan pemerintah, contohnya adalah jaminan pemerintah diberikan atas pinjaman dan obligasi PTHK dalam rangka penugasan pembangunan Jalan Tol Sumatera. Nah, jadi kan sebenarnya kan kalau kita melakukan pinjaman gitu kan, pinjaman kan otomatis sebenarnya kita akan ada risikonya gitu kan, ada risiko misalnya kita si BUMN itu nggak bisa ngebayar terkait utangnya gitu, terkait pinjamannya. Nah, oleh karena itu mereka perlu melakukan mitigasi gitu kan. Mitigasi ini tuh adalah tindakan yang emang harus dilakukan untuk menghindari resiko itu gitu kan. Misalnya sebelum resiko itu ada, kita perlu membuat planning ini gitu kan. Misalnya kalau ada resiko gagal bayar, nah apa sih yang harus kita lakukan supaya kita nggak terhindar dari resiko gagal bayar? Nah, itu yang namanya mitigasi. Nah, dalam hal ini PTHK melakukan apa saja? Yang pertama adalah pembentukan dan pemenuhan escrow account, update rencana mitigasi resiko, baru penyampaian laporan proyeksi kemungkinan gagal bayar, dan penyampaian laporan arus kas dan obligasi. Jadi pemerintah, jadi di sini tuh PTHK itu melakukan yang namanya pembentukan dan pemenuhan escrow account. Nah, escrow account itu berupa dana ataupun ya kita bilang kayak dana restricted-nya. Jadi kan kalau kita membayar, jadi kan terkait pinjaman ya, pinjaman atas dana dan obligasi. Nah, otomatis kan bakal namanya pinjaman ini kan bakal jatuh tempo. Nah, jadi sebelum pinjaman itu jatuh tempo, kita kan harus punya dana untuk melunasi si pinjaman ini. Nah, untuk memenuhinya itu tuh kita perlu yang namanya dana cadangan. Nah, kalau di sini namanya dana cadangan itu adalah escrow account. Nah, jadi kita kayak menyicil ataupun menyimpan dana-dana ini itu nanti yang akan digunakan untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, itu salah satu mitigasinya. Baru update rencana mitigasi risiko, baru menyampaikan laporan proyeksi kemungkinan gagal bayar. Artinya kayak proyeksi. Kan namanya proyeksi itu kayak gambaran ataupun kayak forecast ke depannya. Ada nggak kemungkinan kita bakal gagal bayar, gitu kan? Ataupun kita bisa lihat proyeksinya bakal gimana nih dari si pinjaman si HK ini, PTHK. Ataupun kita bisa melihat terkait laporan arus kas dan obligasinya. Seperti itu, teman-teman.
Nah, di sini ada contoh jaminan pemerintah untuk penugasan proyek Light Rail Transit Jabodetabek. Nah, di sini tuh bisa teman-teman lihat ya, proses penjaminan pemerintah. Kemenkyu telah menerbitkan surat jaminan kredit gitu kan, untuk proyek LRT Jabodetabek melalui surat ini. Nilai pinjaman PT KAI yang mendapat penjaminan dari pemerintah sebesar jumlah pokok pinjaman yang tidak melebihi 19,2 triliun. Nah, jadi di sini tuh kalau misalnya nih ada misalnya PT HKM, maaf ini PT siapa? Oh, ini penugasan proyek LRT-nya ini tuh misalnya dananya itu kena misalnya 40 triliun. Nah, jadi dari 40 triliun ini pemerintah menjamin 19,2 triliunnya. Gitu. Jadi kan kayak pemerintah udah mengambil alih sebagian dari dananya itu. Jadi kalau misalnya ya kita bisa bilang pemerintah bakal ngebayar 19,2 triliun, sisanya ini bakal yang dibayar oleh si BUMN yang melakukan penugasan. Seperti itu ya. Nah, dalam hal ini mencegah terjadi gagal bayar, PT KAI telah melakukan identifikasi dan upaya-upaya pencegahan resiko yang tertuang dalam dokumen mitigation plan. Jadi udah melakukan mitigasi juga nih si PT KAI dengan DJPPR seperti itu teman-teman. Nah, ini tuh ada namanya rangkuman PSO, di sini ada seksi pelaksanaan PSO 1, PSO 2, PSO 3 dan resiko pinjaman pada BUMN. Nah, balik lagi di sini katanya pemerintah menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan atau agent of development di bidang infrastruktur untuk pengembangan perekonomian. Which is kan kita paham bahwa dalam eranya Bapak Jokowi kan sekarang lagi banyak ya terkait pembangunan infrastruktur. Nah, oleh karena itu seperti di sini katanya bahwa dalam rangka pengelolaan fiskal membatasi penjamin pemerintah dapat diterbitkan selama periode 2018 sampai 2021 sebesar 6%. Gitu. Jadi ya balik lagi gitu kan, karena pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur ya tujuannya untuk mengembangkan perekonomian, makanya banyak kalau kita bilang kayak pemberian jaminan ya gitu. Nah, karena salah satu dukungan pemerintah yaitu pemberian jaminan kepada BUMN untuk melaksanakan penugasan percepatan penyediaan infrastruktur. Nah, jadi sebenarnya pemerintah kan nggak langsung angkat tangan gitu, mereka juga mensokong pembangunan dari si BUMN ini gitu, membantu dalam hal pendanaannya gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini terkait ini aku lewatin, terkait pengelolaan ini bisa teman-teman baca terkait bagian-bagiannya. Di sini ada DJPPR, dikaitkan risiko jelas karena DJPPR adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Nah, pengelolaan pembiayaan itu kan terkait utang ya. Karena kan kalau kita nyebutnya mungkin di biasa gitu kan di akuntansi komersil utang, tapi kan kalau di akuntansi pemerintah utang itu disebut sebagai pembiayaan karena bakal dibayar kembali gitu kan. Nah, di sini tuh tugas dan fungsinya itu merumuskan serta melaksanakan kebijakan pengelolaan terkait pinjaman, hibah, surat berharga negara dan risiko keuangan. Nah, di sini dia Direktorat atau DJPPR. Nah, di sini kan ada subditnya. Di sini itu kita bahas terkait subdit mitigasi resiko badan usaha milik negara yang ini yang aku kuningin seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh angkanya, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, di sini itu ada namanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Nah, kalau kita lihat berdasarkan RPJMN, total kebutuhan untuk membiayai pembangunan infrastruktur kita itu ada 4.792 triliun. Nah, di mana hanya 41% nih yang akan dibayar ataupun yang dapat di backup sama pemerintah, gitu kan. Sedangkan ada 59% yang belum tahu nih
gimana caranya gitu kan. Nah, oleh karena itu melalui 59% itu pemerintah, maksudnya bukan pemerintah ya, dapat dilakukan ataupun dapat digali dari pembiayaan dari sektor BUMN dan swasta, di mana 22% dari sektor BUMN, sedangkan 37% dari sektor swasta. Nah, kenapa seperti itu? Gini, karena di sini katanya kalau kita penugasan pemerintah kepada BUMN itu lebih ke shifting belanja, gitu kan. Karena kan kalau kita pembiayaan infrastruktur kan berarti kita masuk kategorikan sebagai belanja, gitu kan. Kita belanja terkait pembangunan infrastruktur. Nah, kalau misalnya kita belanja terkait untuk pembangunan infrastrukturnya tinggi, otomatis beban APBN juga bakal tinggi, gitu. Nah, karena itu kita menggandeng ataupun merekrut lah misalnya mengambil si BUMN lah untuk melakukan penugasan itu sisanya supaya untuk menurunkan defisit APBN gitu. Kan kalau misalnya nanti pemerintah yang nge-backup semua, otomatis APBN kita habis-habisannya untuk membangun si infrastruktur aja gitu kan. Kalau misalnya kita pakai BUMN gitu kan BUMN ini kan sebenarnya ada entitas bisnis juga gitu yang dimana dia juga take profit gitu untuk mengambil profit. Nah, bisa aja kan profitnya itu dipakai gitu kan, karena kan dia kekayaan negara yang dipisahkan gitu si BUMN ini. Jadi dia nggak bakal masuk ke pendanaan si PBN gitu ya teman-teman. Nah, ini ada pembangunan infrastruktur oleh BUMN, bisa kita lihat bahwa penugasan pemerintah. Misalnya pemerintah itu melakukan penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur kepada BUMN. Nah, bisa kita lihat bahwa ada dampak terhadap kondisi BUMN. Kenapa ada dampaknya? Ya karena kan bisa kita lihat bahwa pemerintah melimpahkan 22% terkait pembiayaan ini tuh kepada BUMN. Nah, oleh karena itu berarti keuangan BUMN bakal ada tekanan, ada pressure di situ. Dalam hal itu bakal ada penurunan profit margin. Kenapa? Karena kan kalau misalnya profit margin sekian, misalnya ada 3.000 triliun, nah sudah diambil untuk terkait ini tuh 1.000-nya, berarti kan ada profitnya bakal berkurang. Nah, berarti kan akibat dari penurunan profit itu bakal profit marginnya juga berkurang. Sehingga itu pertama, ataupun bisa terjadi leverage mengalami signifikan. Nah, leverage ini tuh adalah utang, itu seperti kayak tadi sudah saya katakan kayak penggunaan dana utang atau pinjaman. Nah, jadi kalau seandainya misalnya dana itu nggak cukup nih BUMN untuk melakukan 22% ini, berarti kan mau nggak mau BUMN bakal melakukan pinjaman ataupun utang kepada pihak bank ataupun pihak lain. Otomatis kan leverage-nya akan mengalami tingkatan. Jadi ketika utang mengalami peningkatan, melahirkan tekanan likuiditas. Jadi kalau misalnya aset dia nggak ada, likuiditas utangnya banyak. Nah, berarti kan ketika nanti jatuh tempo utangnya ini, tapi asetnya nggak ada yang bisa melunasi, berarti gimana? Gitu kan? Berarti kan ada tekanan di likuiditasnya, berarti tekanan likuiditasnya kecil seperti itu. Nah, bagaimana mitigasinya? Biasanya mitigasinya adalah terkait monitoring isu-isu utama, baru analisis contagion risk, nah baru implementasi value for money atas PMN kepada BUMN. Contagion risk itu lebih kepada kayak efek lainnya, gitu. Misalnya kayak multiplier efeknya, gitu. Misalnya ketika satu badan usaha yang mengalami kesulitan akan berdampak kepada badan usaha lainnya, seperti itu sebagai contingent risk. Sedangkan kalau tadi value for money sudah aku jelasin di awal, itu terkait tentang pengukuran kinerja menggunakan indikator 3E, ekonomis, efektif, dan efisien. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada yang namanya waspadai contingent risk. Ini pasti, karena kalau misalnya kan aku bilang tadi, ketika si BUMN itu kan misalnya nggak ada dananya gitu kan, mau nggak mau berarti BUMN akan melakukan pinjaman atau utang baik kepada pihak internal ataupun pihak eksternal, karena tadi dia
sebenarnya nggak punya dana, tapi kan dia ada kayak ditunjuk ataupun dimandatkan oleh pemerintah untuk kebutuhan pembiayaan sebesar ini ya, 22% ini. Nah, mau nggak mau dia akan melakukan pinjaman. Nah, ketika dia melakukan pinjaman, otomatis kan akan menimbulkan utangnya yang tinggi. Utangnya tinggi otomatis debt to equity-nya akan tinggi juga. Karena kan kalau misalnya nih debt dibandingkan sama equity-nya itu tinggi gitu kan, otomatis kan lebih beresiko. Maksudnya utang ini tuh lebih beresiko ketimbang sebenarnya kepada ekuitas ketika pendanaan itu. Karena kan kalau kita membayar terkait utang gitu kan, berarti kita harus bayar pokok dan prinsipalnya. Jadi otomatis bakal lebih resiko gitu kan, dan itu harus. Sedangkan kalau ekuitas saham kan misalnya kalau nggak ada dividen kita bisa skip dulu sampai ada. Jadi dividen sebenarnya nggak terlalu mengikat gitu kan. Nah makanya dampak langsung itu kan berarti ketika ada misalnya nih contagion risk-nya, misalnya ada suatu risiko yang datang. Nah, misalnya dampak langsungnya berarti pendapatan BUMN itu bakal turun. Kenapa? Ya karena nggak maksimal gitu kerjanya. Misalnya kayak pandemi, nah otomatis kan eh, pendanaan ataupun pendapatan BUMN bakal turun. Nah, berarti kan ada potensi gagal bayar yang saat di tempo. Nah, hal ini misalnya seperti itu. Berarti kan otomatis ketika BUMN gagal bayar, berarti kan mau nggak mau dampak selanjutnya adalah APBN menjadi last resort ataupun jalan terakhirnya. Itu berarti kan pemerintah harus menggelontorkan dananya itu kepada pihak yang memberikan pinjaman ini kepada BUMN. Nah, makanya di sini katanya kondisi ini tuh berpotensi memunculkan contagion risk atau risiko penjalaran ke sektor keuangan ataupun misalnya terkait hal-hal lainnya seperti itu teman-teman. Nah, mungkin saya di sini ada pengelolaan risiko fiskal yang bersumber dari BUMN. Nah, hubungan BUMN dan APBN. Nah, seperti saya sampaikan di awal, hubungannya kan balik lagi deket banget ya gitu kan. Misalnya kalau misalnya BUMN itu melakukan leverage ataupun utang. Nah, berarti kan otomatis ketika BUMN melakukan utang, berarti kan akan meningkatkan potensi resikonya atau ada potensi yang gagal bayar gitu kan. Misalnya ada kayak jadi perubahan terkait asumsi makro. Nah, oleh karena itu kan secara tidak langsung BUMN itu bakal memberikan pengaruh kepada APBN. Kenapa? Karena kan BUMN itu kan apa namanya 51% sahamnya itu minimalnya dipegang oleh pemerintah ataupun negara gitu kan. Berarti kan jika salah satu pihak yang bermasalah, berarti misalnya nih pendanaan di BUMN bermasalah, berarti kan mau nggak mau APBN harus mensupport pendanaan di BUMN. Oleh karena itu bisa jadi nanti APBN menjadi defisit. Nah, otomatis kan hal ini jadi kayak mempengaruhi pendanaan di dua-duanya, baik pendanaan di BUMN maupun di APBN kita. Seperti itu. Ada resiko gagal bayar dan implikasinya ke sektor keuangan. Nah, misalnya kalau BUMN itu melakukan pinjaman ke bank ataupun lembaga keuangan lainnya, misalnya ya bank-bank yang di BUMN atau swasta misalnya, gitu kan. Nah, seandainya misalnya kalau BUMN itu nggak bisa gitu kan membayar ataupun terjadi penurunan kinerja terkait keuangan BUMN, nah otomatis kan bakal beresiko terkait gagal bayar kepada bank-bank BUMN ini. Nah, otomatis dalam hal ini ya akan terjadi resiko yang lain gitu. Misalnya kalau bank nggak bisa BUMN nggak bisa bayar, otomatis ya si bank yang memberikan pinjaman itu kan juga bakal rugi gitu kan, akal bisa merusak keuangannya gitu. Nah, makanya ada tata kelolanya. Misalnya pemerintah memegang prinsip kehati-hatian dan memberikan dukungan untuk menjaga kondisi kesehatan BUMN dan risiko gagal bayar. Baru pengelolaan risiko dilakukan secara berkala. Seperti itu teman-teman. Nah, ini aku mungkin terakhir di sini. Wait. Nah, ini sedikit aja terkait
ini di sini ya, penerapan ALK. Jadi intinya di sini, kan penerapan ALK itu ya di sini kita bisa menganalisis profitabilitas, analisis likuiditas, dan solvabilitas. Nah, jadi di sini baru ada terkait teknik forecasting. Ini teknik forecasting bakal kita pelajari nanti di TM berikutnya ya, forecasting kayak kembali ke manajemen keuangan lagi. Nah, di sini tuh ada pemerintah menggunakan analisis debt service coverage ratio. Nah, debt service coverage ratio itu membandingkan terkait debit kita dibandingkan sama debt kita. Baru ada consolidate interest coverage ratio, itu membandingkan EBIT dengan interest expense, baru return on equity, debt equity ratio, dan profit margin. Jadi gini, di sini tuh kita manajemen terkait utang ya, untuk debt service sama consolidate interest. Jadi kita fokusnya gimana? Kalau EBIT ini kan apa namanya? Keuntungan kita ya, earning before income and tax. Jadi ya itu masih bersihnya, belum kita potong pajaknya, belum kita potong interest expense-nya. Jadi itu kira-kira bagaimana? Nah, intinya kalau debt service cover ratio semakin apa namanya? Semakin besar hasilnya gitu kan, hasil nilainya berarti semakin bagus, baik debt sama consolidate. Dan baru sini ada terkait pemerintah menggunakan analisis juga nih terkait financial rate, debt to equity dalam memonitor kondisi keuangan BUMN karya atas pelaksanaan itunya. Baru di sini ada pemerintah menggunakan pendekatan analisis peramalan atau forecasting. Jadi ya bisa kita lihat kayak apa ya nih, kadang kan forecast ini kayak lebih memperkirakan, oh iya kira-kira nanti bakal sekian nih utang kita bisa lihat gitu, bisa kita analisis, ya itu namanya ya ilmu ya, namanya ALK itu kan namanya aplikasi ataupun tools ya gitu, analisis yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Nah, oleh seperti itu makanya di sini di judulnya ya penerapan ALK gitu. Berarti penggunaan analisis laporan keuangan dalam melihat apa namanya? Dalam melihat kondisi-kondisi terkait keuangan ataupun hal-hal lainnya dalam mempengaruhi keputusan kita. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman.